Selamat sore Mama Suster. Selamat sore. Jadi kami dari SMK Sudadikara ingin mewawancari Mama Suster sedikit tentang hidup membiara. Oh ya. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili. Nama saya Ingrid. Nama saya Sheila. Saya Goklin. Berempat ya. Iya, Suster. Ya. Jadi sebelum kami bertanya tentang hidup membiara Mama Suster, kami ingin Mama Suster mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih iya. dahulu. Nama saya Suster Birgita Ginung OSU ya. OSU. Jadi memang dari kecil nama saya memang Birgita. Karena biasanya kalau hidup membiara itu dulu kita harus ganti nama. Dari tanda kita meninggalkan yang lama, kita masuk hidup baru, ganti nama. Nah, ada yang mau ganti nama, kalau saya tidak. Jadi Saya tidak ganti nama, tinggal nama susternya saja. Dulu Birgita memang, kemudian jadi suster, ya akhirnya Suster Birgita Ginong toh. Jadi begitu, tidak ganti nama. Jadi mengapa saya tidak mau ganti nama? Saya dulu begini, saya tak kalau khawatir kalau misalnya saya ganti nama, tiba-tiba saya keluar tidak jadi suster kan. Nanti orang-orang di kampung tuh bingung, oh namanya dulu ini sekarang ganti nama lagi. Itu alasan saya tidak mau ganti nama, sehingga tetap sudah nama itu ya. Ya itu ada ya namanya itu. Apalagi? lalu pertanyaan selanjutnya. Suster, yang pertama, apa motivasi Mama Suster sehingga memilih untuk hidup membiara? Ya begini, dulu waktu saya sekolah, kami sekolah itu di sekolah paroki ya. Paroki punya ya seperti kalian deh, punya SPD di Manggarai, di Ranggu Kolang gitu. Kolang itu. Jadi dulu kamu di sini ada uskup Maksud Jabang itu asal dari situ ya. Kami biasa itu di sekolah itu banyak suster-suster, bukan banyak suster yang mengajar, tidak, suster-suster Belanda yang biasanya mereka datang untuk memberikan pelajaran-pelajaran semacam PKK gitu, pada umat, pelajaran memasak, pelajaran menjahit ya. Jadi kami tertarik dengan mereka, tertarik melihat mereka itu karena mereka suka berdoa. Kalau saya begitu dulu, karena saya lihat sudah tuh, wah dia berdoa, dia sopan sekali. Tetapi suster itu bukan suster Ursulin. Saya dari itu suster SSPS. Suster SSPS kebanyakan orang-orang Belanda semua, bukan orang pribumi ya. Mereka sekarang sudah banyak yang sudah meninggal. Suster SSPS itu. Saya tertarik dari situ. Kemudian saya ingin jadi suster, tetapi saya keinginan saya ini saya utarakan kepada suster Ursulin, karena memang ada juga suster Ursulin yang datang ke situ, ke kampung, ke paroki kami itu. Lalu di Ruteng itu kan ada suster Ursulin ya, di Kumbar Ruteng. Kemudian ada suster Ursulin yang dulu dia sekolah di sini, SPG Santa Ursula. Mereka SPG Santa Ursula. Dari SPG Santa Ursula ini banyak sekali yang jadi suster Ursulin ya. Antara lain di sini Suster Renilda yang pemimpin di sini. Suster Etineu, nah cuma Suster Etineu itu tidak bisa jalan karena terlalu gemuk udah itu. Itu yang SPG di sini begitu. Nah saya itu saya menghubungi Suster Ursulin yang di Kumbai itu. Kemudian kalau gitu dari SMP maksudnya mau tes di sini tapi tidak jadi. Terus oleh pater kami itu orang Jerman ya, dia omong juga dengan Suster Ursulin kalau misalnya. Akhirnya saya ke Jawa. Saya dari SMP saya masuk SMK, kalau sekarang SMKK ya, di Malang. Saya sekolah di Malang itu 3 tahun di situ, kemudian ambil sekolah guru juga, sekolah guru keputrian. Dari situ saya masuk biara. Saya masuk biara Ursulin karena saya dididik di Malang itu oleh suster-suster Ursulin. Lalu 1980 saya masuk biara di Bandung. Ya. Itu
sampai di situ kan motivasi tadi toh. Iya, Suster. Terus apa lagi? Nah, yang kedua, Suster, sudah berapa tahun Mama Suster hidup membiara? Oh, saya mau Pancawindo sudah. Mau 40 tahun. Tahun depan saya 40 tahun hidup membiara. Ya, Sudah lama. di Pancawindo. Ya, Pancawindo 40 tahun. Tahun depan, persis nanti tanggal 19 Juni Seperti setahun. saya Pancawindo sudah masuk ke membiara. Ya, usia saya sudah 64. Sehat, Suster. Iya. Pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa momen kaul kekal tersebut? Oh, saya kalau kekal saja. Iya, Suster. Saya kalau kekal tanggal 31 Mei 1988. Kamu belum lahir. Mamamu belum lahir. Sudah. Hah? Saya sudah. Mamamu belum lahir. Siapa yang dari Borong? Borong mana? IPA. Oh, kamu dari Pewat. Dulu saya sering ke Pewat. Singgah di perumahan. Tasik, ya. Jadi tahun itu saya cerita maka, tapi saya hitung Pancawindo itu mulai dari kaul pertama. Karena kami itu jadi masuk itu postulan, novis pertama, novis kedua. Terus kalau pertamanya 19 Juni. Terus kalau kekal itu dari 19 Juni itu setelah kalau sementara itu kita masuk yang disebut junior. Junior itu baru kalau sementara dia pindah di komunitas-komunitas. Saya pindah di Madiun. Di Madiun saya mengajar di SMP dan kegiatan pastoral lainnya. Sudah itu ke Jakarta lagi studi. Jadi masih studi itu, saya studi di Atmajaya Jakarta, ya. Saya ambil katekis di sana. Sesudah studi itu, masih masa studi itu kita kaul kekal. Kaul kekal di Jakarta juga 31 Mei 1988. Jadi kalau hitung Pancawindo itu dimulai dari kaul pertama di Pancawindo itu ya. Iya, Suster. Jadi begitu. Itu Bagaimana perasaan Mama Suster ketika mengikrarkan kaul kekal? ya, saya bahagia bahwa saya diterima oleh Ursulin, ya. Bahwa saya dianggap bisa. Ya. Saya diterima dalam arti saya sebagai pengikut Kristus, saya milik Kristus. Kalau kekal itu kan sumpah seumur hidup. Ya, seorang orang menikah dia sumpah, ya. Dia sumpah, saya menyatakan bahwa saya setia seumur hidup sampai mati. Itu artinya. Jadi saya sudah merasa bahwa setelah kalau kekal, inilah hidup saya. Tidak ada lagi yang lain-lain, ya. Ya, jadi dengan tugas-tugas ya saya harus berusaha berjuang. Ini perutusan saya, perutusan apa saja ya. Misalnya saya selama 20 tahun saya kepala sekolah di Jawa. Jadi kepala sekolah pertama di Kuningan, Jawa Barat, kepala TK SD. Kemudian di Borong itu, ya. Di Borong itu saya kepala sekolah di sana, di Stanislaus ya. Saya kepala sekolah di sana itu 94 sampai 98. Terus saya pindah Manado, buka biara baru di Manado. Itu 98, 89 gitu, lalu pindah Sukabumi, kepala sekolah juga di Sukabumi. Pindah ke Solo, kepala sekolah Sukabumi Solo. Pas Pak Jokowi ini wali kota, Pak. Jadi saya kenal beliau di sana. Sudah itu saya pindah ke Malang, saya studi S2 pastoral IP Malang ya. Nah, dari sana saya ke Jakarta, tugas di SMK, tapi saya kepala sekolah, tapi saya bagian kesiswaan, mengurus semua penerimaan siswa baru. Dari sana pindah lagi Manado, dari Manado pindah di sini ya. Jadi gitu terus ya. Ya kita berusaha, memang kita harus tenang dengan panggilan itu, dan ini hidup saya. Saya tidak lagi pikir yang lain-lain gitu ya. Apa yang membuat itu? Ya berdoa. Harus berdoa, meditasi. Doa meditasi, doa pribadi kita, kemudian kita juga doa bersama para sesama lain ya. Kemudian kita melaksanakan tugas-tugas seperti saya sekarang ini. Saya harus taat dengan tugas ini. Kadang-kadang kan saya malas, tapi jam 3:30 lebih saya harus sudah di sini, harus siap untuk anak-anak berdoa. Jadi itu setia dengan tugas itu yang membuat
saya bisa bahagia dengan panggilan saya. Karena saya tahu Yesus selalu mencintai saya, menyertai saya. Ya itu ya. Terus dari sekian banyaknya pengalaman Mama Suster, tantangan apa saja yang dilalui selama hidup membiara? Oh, tantangan banyak. Pernah juga jatuh cinta itu tantangan. Tapi itu waktu kuliah. Tantangan besar itu. Kuliah ya, tantangan besar. Tapi saat itu kan saya menyadari saya orang yang dipanggil, ya, dipanggil menjadi suster gitu. Nah, kemudian tantangan lagi pada saat jadi kepala sekolah. Kan saya kepala sekolah dari satu kota ke kota lain dari situ ya. Nah, dan rata-rata saya kepala sekolah SMP, di anak remaja semua. Kan remaja itu lain dengan anak-anak SD ya. Jadi tantangan berhadapan juga dengan budaya. Misalnya waktu saya di Sunda, kan budaya Sunda itu beda sekali. Makanannya, bahasanya beda dengan kita. Itu tantangan. Kemudian juga pada waktu saya jadi kepala sekolah itu di Sukabumi ya. Dia ada guru yang melawan kita. Dia tidak mau tahu walaupun itu kepala sekolah. Tapi saya harus berusaha supaya saya dilaporkan ke pimpinan di Bandung. Iya. Supaya suster ini diambil dari sini begitu ya. Ditegur dari pimpinan ya. Tapi setelah dililit sini ternyata ya kesalahan tetap di guru kan. Jadi begitu ya. Jadi tantangan itu selalu ada tantangan di mana-mana. Makanya kita itu kalau sudah karya itu, kalau pulang ke biara, di situ kita menimba kekuatan dengan berdoa bersama, doa pribadi, ya devosi itu, devosi doa rosario kan mengikuti teladan Bunda Maria, hidup bersama dengan para suster yang lain, karena biara itu kita merasa itu sudah keluarga kita. Ya ada saling clash dengan teman suster, tapi harus menyadari, harus mau memaafkan, terbuka lagi satu dengan yang lain ya. Ya itu ya. Lalu bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan yang menghadang dalam hidup membiara? Ya itu tadi saya bilang, kita kembali kepada Yesus. Kalau Santa Angela mengatakan, langkah Anda yang pertama kembali ke Yesus Kristus. Jadi saya serahkan tantangan itu kepada Tuhan. Itu satu-satunya. Jadi saya sering juga kalau saya jadi pembimbing rohani ya. Pernah saya di Malang jadi pembimbing rohani frater atau saya Legio Maria. Saya omong pada ibu-ibu, kecenderungan ibu-ibu atau orang tuh kalau ada kesulitan cerita di mana-mana tuh. Cerita padahal tidak cerita suami, cerita dengan teman-teman, dengan tetangga. Atau saya bilang kalau kota besar saya omong atau pergi ke mall, belanja di supermarket, menghilangkan ya. Itu tidak menghilangkan penderitaan kita. Yang menghilangkan adalah kembali ke Yesus Kristus. Itu nasihat Santa Angela. Langkah Anda yang pertama senantiasa kembali ke Yesus Kristus. Saya rasa di asrama kamu mungkin ada itu gambar Bunda Angela di kaki salib Yesus. Yes. Itu artinya itu langkah Anda yang pertama kembali ke Yesus. Artinya kalau ada masalah kita tidak cerita dulu sama orang, teman suster atau guru misalnya ya. Boleh kita cerita sama teman, tapi yang terutama adalah Yesus Kristus. Saya serahkan pada Allah itu semua. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Bukan belanja, bukan makan supermi, bukan kentang, bukan roti, bukan artinya bukan harta benda ya. Harta benda itu perlu, bukannya tidak boleh. Kita juga perlu punya harta benda kan. Ya kan, perlu juga punya HP, suster-suster kan, atau relasi-relasi sekarang. Perlu mengikuti gerak-gerik anak-anak sekarang supaya bisa karya. Perlu suster-suster itu kuliah supaya tahu dunia pendidikan. Kalau Ursulin banyak yang kuliah memang ya. Jadi kembali ke Yesus Kristus. Nah itu juga gunanya kan perayaan Ekaristi itu. Pada saat Ekaristi kan kita pada saat persembahan. Pada saat persembahan biasanya kalian bernyanyi, aku kan tidak. Nanti saya berdoa dulu. Tuhan, saya persembahkan semuanya kepadamu ya. Semua karya saya hari ini, keluarga saya, kakak adik saya, keluarga saya yang sudah meninggal. Itu juga sebelum tidur malam.
berdoa. Ini kekuatan itu ada, tidur siang malam itu ya. Ada apa lagi? Nah, itu saja. Iya, Iya, siap. Suster. Saya siap. Nanti kamu tinggal merangkaikan kata-kata itu atau Iya. Video. ya? Dalam bentuk video. Oh, masukkan video. Iya. Terus kasih gurunya. Iya. Oh, tidak dibahasakan oleh kamu sendiri. Dah. Tidak, Suster. Oh, gitu saja. Oh, Iya, Suster. iya, baik. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Semoga banyak, Pak kalian juga punya benih panggilan.